Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, baik itu yang kita sama-sama melihat maupun mereka yang melihat kita, saya doakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan, kedamaian, perlindungan, bimbingan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, dan salawat salam sejahtera selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan dalam beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada saya, yaitu datang dari Gresik ya ke Tuban, yaitu ke tempat beliau Kiai Sampurno di Desa Remen, Kecamatan Jinuh, Tuban. Dalam rangka silaturahmi ini, karena Allah juga saya belajar ilmu, yaitu sering-sering sadar Allah bersama beliau. Beliau sekarang Pak Yai sudah ada di samping saya. Mudah-mudahan saya minta pada beliau, semoga beliau bisa menyampaikan bagaimana cara kita, yaitu berserah diri pada Allah untuk menuju Allah. Apa itu sadar, apa itu pasrah itu, ya nanti mudah-mudahan Pak Yai bisa membagikan kepada saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Oleh karena itu, saya mohon pada Pak Yai, semoga Pak Yai bisa apa itu pasrah, bagaimana cara kita bersifat yang baik. Mohon Yai disampaikan untuk supaya teman-teman kita, saudara kita bisa mendapatkan suatu pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada hari ini saya bersyukur kedatangan beliau Pak Kamai dari Gresik, dan syukurnya tak terhingga. Saya juga mendapat berkahnya dari kebaikan-kebaikan beliau, itu menambah semangat saya untuk sadar Allah, untuk action di dunia spiritual ini. Sampai tadi malam adalah saya juga bermimpi ke beliau waktu jam sebelum subuh itu, saya juga mimpi. Jadi ada nilai poin lah dengan kedatangan beliau ini. Dan selawat dan salam dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, curahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kita berharap dengan sungguh-sungguh Allah dan Rasulullah mencintai dan menyayangi kita semuanya, dan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan terpenting juga kita menjadi umat yang patuh, yang mencintai beliau dengan kesungguhan. Jadi kita saling cinta dan mencintai, ada kesambungan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang paling terpenting dalam hidup itu, ada rasa taat pada Allah dan Rasulnya, atau mencintai Allah dan Rasulnya, otomatis kita yakinlah dicintai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sedikit hanya sharing ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada keterbatasan-keterbatasan, itu saya yakini dan saya sadari. Jadi kita saling melengkapi, nanti kalau ada baiknya diambil, misalnya ada yang kurang tepat diabaikan. Jadi kita harus bijak menyikapi dalam hal apapun. Di dunia ini Allah menciptakan sesuatu, tidak ada yang sama, kita saling melengkapi. Jadi, itu sedikit yang tadi saya tanyakan Pak Kame tentang kekosongan, tentang kosong ya. Jadi gini, yang saya rasakan dalam praktek keseharian saya merasakan dulunya saya ini tidak ada, lalu diadakan sama Allah, diciptakan oleh Allah. Jadi saya ini sebenarnya kan nggak ada apa-apanya, dulunya tidak ada, diadakan Allah. Yang dulunya tidak ada diwujudkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan kita semuanya ini juga ada tujuannya, diantaranya ya untuk mengenal Allah ya, untuk mengenal. Kita juga dijadikan saksinya Allah, juga kita dijadikan khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk wakilnya di bumi ini. Ya, jadi saksi, jadi abdi, ya, jadi khalifah. Nah, ini. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita juga dianjurkan untuk beribadah, mengabdi, menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam beribadah itu juga harus bertauhid. Muncul kesadaran kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan ibadah itu atas rahmatnya Allah, atas ma'unahnya Allah ya. Jadi jangan sampai kita merasa bisa. Kalau kita merasa bisa itu ada muncul keakuan. Muncul keakuan yang sering saya katakan, virus itu, virus yang dibawa iblis itu sangat berbahaya. Namanya virus ananiyah, merasa telah beribadah dengan sebanyak-banyaknya, ada muncul perasaan bisa beribadah. Ini namanya kena virus. Ya, ini sangat berbahaya. Ada muncul kesombongan, merasa bersih, merasa suci, merasa baik. Nah, itu namanya virus yang sangat berbahaya. Itu virus yang dibawa iblis, atau namanya ananiyah, keakuan. Nah, bagaimana caranya? Memang kita dianjurkan beribadah, berzikir, biar hati kita ini rasanya bersih, hati ini biar bersih juga damai. Karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir hati juga damai ya. Itu memang harus kita jalankan biar hati kita ini bersih, juga hati kita itu tenang. Setelah hati ini tenang ya, ada terisi dengan kesadaran, dengan zikir Allah dibarengi dengan fokus pikiran kita tertuju pikiran, hati ya. Jadi dari jiwa, sukma, raga, jiwa, sukma ya, nyawa, roh ini semuanya ke fokus ke Allah ya, dengan dibarengi dengan nafas ini yang diberikan oleh Allah ini. Persembahkan semuanya, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan isi dengan zikir. Nafas kita diisi dengan zikir Allah yang tanpa dipaksakan. Jadi dengan tarian nafas ini diikuti saja. Rasanya dekat datang ke Allah.
Allah. Nah, setelah itu hati kan damai, hati rasanya nyaman, kita ada kesadaran dekat kita dengan Allah itu kesadaran tauhid ya, kesadaran tauhid, kesadaran iman ya. Bukan dekatnya antara fisik ya, seperti saya dan Pak Kame ini kan fisik, kedekatan fisik. Tapi Allah itu laisa kami sendiri syai'un dan nanu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urap nadi. Ini kan kesadaran iman. Ya. Nah, ini keyakinan kesadaran. Jadi kalau orang terisi terus saja dengan zikir itu ada jiwanya ini hidup, rohnya ini hidup, ada kesadaran itu ada kesadaran dekat gitu loh. Karena saking seringnya dia itu selalu tersambung atau silaturahmi dengan Allah, akhirnya dia peka, merasa dekat. Ada merasa, kalau udah merasa dekat itu biasanya benar. Karena rasa itu tidak bisa dibohongi, ya Pak Kame ya. Arti rasa itu asli, makanya rasa itu asli. Ya, kalau kita merasakan bahwa kopi ini misalnya kok nikmat, ya memang benar-benar nikmat. Kalau yang namanya rasa itu nggak bisa bohong. Nah, kalau sudah bisa kalau kita zikir terus saja, ada terisi dengan Allah dengan zikir, akhirnya kita beribadah pun rasanya itu ringan kan, rasanya beribadah itu ringan karena hati kita sering diisi dengan zikir. Kalau sudah diberikan kekuatan bisa beribadah, jangan sampai kita mengakui bisa, itu namanya ngenol. Jadi ngenol itu tidak boleh kita tuh merasa muncul bisa itu. Artinya nol itu bukan ajaran tapi wilayah rasa, Pak. Rasa, nol itu wilayah rasa. Bukan ajaran sebenarnya nol itu. Nol itu rasa. Jadi makanya kadang orang-orang Jawa kalau berspiritual datang tangannya begini, Pak Ame. Ini sebenarnya simbol nol aja ini, nol. Jadi nol ini, jadi seimbang. Ini nol juga ini nol. Jadi kalau ini juga seperti lafal Allah ini kalau di Arabnya, tapi kalau ke Jawa tangan seperti ini. Ini juga sebenarnya nol. Nah, kita bagaimana? Kita tuh kalau bisa terhubung dengan Allah, kalau kita bawa keakuan kita, kesombongan kita, kebisaan kita, itu namanya kita itu merasa hebat, merasa tinggi, itu tidak sulit tersambung pada Allah. Jadi harus benar-benar ngenol, ada wilayah kita tundukkan pikiran, hati kita, jiwa kita bahwa saya dolim ya Allah, saya nggak bisa apa-apa tanpa jenengan tolong saya untuk bisa beribadah ini, ya kan? Sebenarnya saya itu hina, saya nggak bisa, saya nggak berdaya. Nah, itu akhirnya muncul la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatanmu ya Allah. Nah, itu namanya kita nol. Jadi jangan sampai sudah sering zikir, tapi amalah kita ditancapkan dalam hati kita tidak bersih, sama hati kita itu malah ada bendera kesombongan. Karena ditancapkan iblis itu ditunggu-tunggu seperti itu. Setelah beribadah tambah muncul kesombongan, itu malah berbahaya. Sama juga setelah berobat itu tidak malah sembuh, tambah parah sakitnya. Nah, seperti itu. Nah, padahal tujuan kita beribadah itu biar kita itu merasa rendah menjadi hamba, gitu loh. Hamba berarti kan antara hamba dan sang kholik, antara pembantu dengan bosnya pasti ada bedanya, karena ya masa kita jadi hamba kok mau meninggi raja misalnya bos kan nggak mungkin. Jadi ya sifatnya dari kawulo atau abdi atau hambanya Allah itu ya kita merasa rendah di hadapannya Allah Subhanahu itu harus. Jadi jangan sampai setelah beribadah itu kita merasa hebat, merasa suci, yaitu berarti kena penyakit namanya ananiyah seperti itu. Merendah. Iya, merendah bagian bumi ya, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini wilayah rasa yang tidak bisa dibikin-bikin. Setiap orang itu berbeda perasaannya ya. Itu bukan wilayah teori tapi memang praktek. Ya sering dilatih perasaan seperti itu biar kita benar-benar rendah, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu yang berikutnya yang berikutnya tentang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus berserah diri pada Allah. Kalau saya yang analogikan seperti ini Pak Kame, kalau dalam kiasnya kita misalnya mau memanah, ya mau membidik panah itu kan ada panah itu ada talinya, ada tempatnya untuk
panah itu kan, Iya. kan itu harus dijawabkan, harus kita tarik. Menariknya ini Pak Kame, kayak di baratnya itu usaha kita. Ya usaha dari yang digerakkan, lihat. Walaupun usaha itu ya dari Allah digerakkan untuk bisa usaha, bukan usaha kita kalau orang bertauhid itu. Iya. Jadi Allah memberikan energi, kekuatan, akhirnya kita bisa usaha itu Pak Kame ya, sebenarnya itu. Nah, supaya ini bisa apa Pak istilahnya tepat sasaran. Nah, ini harus kita lepas setelah usaha itu ya, kita tarik itu kan seperti Mas kalau memanah itu. Nah, berserah dirinya ini namanya, untuk melepasnya ini bagi saya itu namanya berserah diri. Jadi setelah didirikan oleh Allah usaha itu harus ada perasaan berserah diri. Jadi pikirannya, hatinya, perasaan, urusan apapun, egonya, nafsunya, harus ada perasaan diserahkan semua pada Allah dengan total. Ini kan wilayah hati, ini wilayah batin. Ini harus dilatih Pak Ame ini. Ya, kalau nggak bisa, nggak dilatih nggak bisa. Kekuasaan kita tidak bisa ya. Hai Muhammad kan ini. Hai Muhammad, bukan kamu yang bisa menyembah itu, akulah yang bisa menyembah. Ya, ya gitu seperti itu, ya Pak Ame. Ya. Antara itu. Jadi harus sering ada wilayah perasaan itu biar semuanya itu memang Allah ya. Dan kita hanya medianya saja Pak medianya. Medianya. Ya, semuanya Allah semuanya ini kita tauhid. Iya. Iman, tapi kita dijadikan medianya oleh, walaupun tanpa media juga Allah juga bisa. Tapi kita yang makhluknya Allah ini jadikan alatnya Allah. Jangan sampai kita itu tidak bisa berserah diri. Kalau nggak bisa berserah diri pada Allah itu, hidup itu rasanya berat. Rasanya beban, tidak nyaman. Nah, karena ini wilayah batin, wilayah yang ada di dalam diri kita ini. Berserah diri total yang sering saya lakukan, saya syahadat di hadapan Allah, saya sholawat, saya mohon maaf dengan Allah. Saya katakan, wahai paruh pikiran, wahai hati, ya kan, wahai nafsu, ego yang dalam diri saya ini, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengucapkan itu sambil hatinya itu tunduk, ya, tunduk sujud di hadapan Allah total. Nah, itu sampai berserahnya ada perasaan Allah yang itu ya, Allah yang menggerakkan, yang nundukkan sampai total di hadapan Allah itu seperti ada sampai terasa. Kalau dulu pesannya Pak Haji Slamet Mahmutomo yang guru patrap di Banyuwangi, guru cara bersikap berihsan itu, sampai ibaratnya seperti orang kalah perang. Jadi sampai benar-benar orang kalah perang itu kan sudah nyerah Pak. Dengan Allah itu menunduk benar-benar sudah nggak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rasanya seperti itu, sujud total, diserahkan semuanya sampai nggak ada sisanya, pelong total. Itu biasanya masalah-masalah yang kita rasakan, beban masalah itu rasanya pelong diangkat oleh Allah. Karena kita sudah berserah, jadi Allah yang kita serahkan, Allah itu yang maha segala-galanya, yang mempunyai masalah, yang maha menolong dan apapun kan kita yakin bahwa Allah itu kita serahkan. Jadi rasanya nanti hati rasanya lega, plong. Segi rohani sudah selesai, biasanya nanti segi fisiknya Pak Amai baru dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, kita harus benar-benar jadi orang yang takwa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan diberikan rezeki yang tanpa duga-duga, dan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita takwa ini diantaranya kan ada kedekatan ya. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh, dan orang yang berserah diri itu akan juga diberikan kemudahan ya, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang itu Pak Amai ya, yang mungkin Pak Amai ada yang misalnya ada sesuatu yang kita untuk itu biar lebih yang kurang lengkap misalnya Pak Amai ditanyakan atau apa, monggo. Memang saya setuju apa memang kita bersyukur itu seperti yang dibilang Pak Kiai Sampurna tadi, kita itu harus tunduk dan patuh, merinduk bagaikan bumi, jiwa dan raga kita merinduk bagaikan bumi untuk
pasrah dan tunduk dan patuh pada ilahi ya gitu ya. Nah, tunduk dan patuh pada ilahi. Karena di situ karena sudah tunduk dan patuh, kita tidak bisa apa-apa. Biarlah semua persoalan kehidupan kita ini ya dibereskan oleh Allah Subhanahu. Berarti kalau kita ya karena kenapa mungkin ya karena ya Allah itu kan maha besar ya, maha besar, maha kuat. Ya karena ketundukannya, siapa lagi maha kuat, maha bijaksana. Kan gak ada lagi ya siapa mana masa aku jalur presiden lain. Nah berarti karena dia maha raja di raja, maha segalanya berkehendak. Disitulah kepatuhan dan ketundukan jiwa dan raga kita began bumi tunduk dan patuh pada sang pencipta yaitu ilahi. Nah, karena sudah tunduk, mudah-mudahan apapun permintaannya mungkin akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat cara Allahnya itu dengan lewat siapapun dan apapun bahkan biasanya. Lewat caranya Allah dengan melalui siapapun dan apapun. Itu geraknya Allah itu. Bukan berarti Allah langsung datang seperti Batman atau apa langsung datang ya. Nah, lewat caranya Allah dengan siapapun dan apapun itu biasanya Allah menolong, memudahkan masalah. Oh berarti seperti dengan caranya apa, lewat siapapun, berarti itu ya mungkin ya itu seperti yang dibilang Yai tadi, seperti alat Tuhan. Alat Tuhan itu wakilnya Tuhan mungkin betul wakilnya Tuhan. Berarti ya karena Allah itu nggak mungkin ujung-ujung Allah memberikan kamu rezeki bukan. Mungkin bisa juga dia Pak kami dengan rezeki. Seperti itu kamu bisa seperti itu. Mungkin juga seperti itu. Saya Allah itu sebetulnya Allah itu ujung-ujung mengasih ilmu sama saya bukan, tapi Allah itu caranya Allah itu berikan saya, nyuruh saya datang ke sini, seperti itu ke tempat ini. Allah itu memberikan kepada saya ilmu, mungkin dari siapa Allah tapi dilewatkan mungkin itu betul Amin. Saya juga begitu, akhirnya saya juga walaupun di rumah Allah datangkan Pak Kamil, saya juga dapat ilmu juga, ada saling asuh. Jadi sebenarnya saling nambah Pak Kamil itu berkahnya. Saya juga dapat barokahnya dari Pak Kamil sebenarnya kalau saya, karena saya juga membuka diri karena nggak ada manusia yang hebat yang sempurna kan. Jadi saya juga membuka diri juga dapat barokah dari Pak Kamil kan gitu. Oh berarti juga Yai pemainnya Yai kan pintar, kalau pemain beliau kan lah di atas saya, tapi kalau saya itu yang ngomong ya singkat karuan, tapi karena Yai buka diri, bisa juga hikmah-hikmah dari saya, ada suatu yang terjadi, walaupun tes kebaikan itu menjadi pengetahuan mendatangkan rahmat untuk Yai mungkin betul, karena buka diri. Saya buka diri Mami, kan saya merasa bahwa manusia itu kan nggak ada yang sempurna itu, mungkin ada sesuatu yang di dalam diri Pak Kamil itu yang belum saya miliki. Jadi setahu baik itu pengetahuan atau laku, lebih yang laku Pak Kamil. Itu rasanya menyerah Pak Kamil. Oh iya ini saya belum diberikan oleh Allah, ini Pak Kamil sudah diberikan oleh. Bukan saya iri bukan itu, tapi kan ada perasaan seperti itu. Akhirnya saya dapat pemahaman seperti itu sampai mimpi ditunjukkan pas saya tidur sebentar itu Pak Kamil itu gini diberikan oleh. Oh iya, ini manusia itu biar nggak ada muncul kesombongan Pak Kamil. Kita makanya saya alhamdulillah dengan teman-teman spiritual dengan apa itu nyaman-nyaman saja karena kita saya saling asuh membuka diri yang kasih sayang itu saya menyadari beliau itu misal diberi kelebihan saya belum, saya juga terima kan, saya harus tanya saya nanya, seandainya kok beliau nanya kok selagi saya diberikan oleh Allah bisa ya saya jawab gitu loh. Jadi saya bikin mudah aja. Nggak mungkin saya bisa semuanya gitu loh. Berarti kita siap itu menerima, membuka dada kita menerima kebaikan itu walaupun itu dari bawah, walaupun dari orang ada suatu kesiapan kita untuk mendapatkan hikmah kebaikan itu walaupun di bawah kita sekalipun walaupun itu walaupun itu binatang tapi ada suatu pembelajaran untuk kita kan Pak Kamil jangankan dengan manusia Pak Kamil, dengan binatang, dengan orang yang hina pun, dengan apapun Pak Kamil itu sebenarnya kan pasti ada hikmah yang kita peroleh selagi kita mau membuka diri kita kita membuka diri, kita sambungkan dengan Allah, mau dipahamkan, mau diturunkan ilmu hikmah dalam diri kita. Itu pasti kalau kita
menutup, memblok diri kita ya nggak mungkin, ya nggak mungkin bisa berarti masuk. kalau kita blok itu berarti kita merasa bisa. Bisa. Jadi wadah kita itu sudah penuh, Sudah jadi penuh. nggak bisa masuk Nggak ya. bisa masuk, Pak. Oh iya, berarti kita ya itulah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, kita ini kita persiapkan jiwa dan raga kita menerima jemput-jemput, yaitu rahmat-rahmat dari Allah itu, bahwa kita harus mempersiapkan wadah kita, yaitu untuk mendapat suatu pemahaman atau ilham-ilham dari Allah. Nah, berarti kalau kita siapkan kosong gelas kita menuntut ilmu, belajar pengetahuan, mungkin bisa masuk ya. Masuk ya, betul ya, Pak. Itu. Iya, Yakin saya nyaman Pak, dan enak, hidup itu enak kalau bisa nyikapi seperti itu. Alhamdulillah, inilah memang Allah itu memang sudah memperjalankan kita, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, memang kalau caranya Allah beda-beda. Beda-beda untuk seseorang itu tidak sama ya. Betul loh, tidak sama. Ya, mungkin bidangnya fisiknya pengajar, kalau seperti Pak Kami ya biasa nyocok tapi ya tapi aksen tapi unik ya, diberikan sama oleh Allah itu. Iya, berarti semua itu sebetulnya apapun yang diciptakan di alam semesta oleh Allah, Allah itu tidak ada sebetulnya yang sia-sia ya. Nah, buktinya benda mati seperti ini kalau bersahabat kita ya kayu ini karena ini juga ciptanya Allah juga bersahabat kan enak dipasang jadi bermakna dia bersahabat dengan kita, oke lah sama-sama kan bersahabat dengan dia. Ianya benda mati tapi ada punya energi. Kan betul lah, ada energinya, apapun ada energinya. Benda mati ini adalah benda mati kok bisa punya energi, punya aura, dipasang dengan lawang tidak masuk nyamuk, nyaman tidur di dalam. Nah ini loh. Ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jika adalah Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Nah, tapi juga bagi orang yang paham, diberikan pemahaman sama Allah makanya benar perlu banget orang yang senantiasa menyadari Allah atau sadar Allah itu emang sedang ilitan sairing lawas podo kalau orang Jawa. Kalau sekarang bahasa kerennya itu selalu menyadari Allah di balik sesuatu apapun itu ada Allah misalnya, itu penting. Penting banget. Berarti kita itu hidup itu harus kita mengetahui apa yang disebalik. Iya pasti. Apa yang maaf ya, sahabat-sahabatku, maaf apa yang di belakang Pak Kama itu disebalik Pak Kama itu. Saya tidak melihat Pak Yai, tapi siapa yang di belakang Pak Yai? Iya, Pak. Saya hanya ibaratnya sangat radio Pak Kame, tapi ada pemancarnya di atas. Saya hanya sebatas radio saja, tapi yang tanpa pemancar yang di atas kan nggak bisa bunyi saya tanpa satelit. Yang seperti itu, ibaratnya kan seperti itu. Berarti itu sahabat-sahabat saudaraku, ini kereta respon saya boleh terpilih sedikit. Sebetulnya kalau siapapun sebetulnya kita ini kalau sudah memasrahkan diri masuk ke wilayah dia itu siapa? Dia Allah Maha Besar, Maha Kuat, Maha Bijaksana, Maha segala-galanya. Mungkin walaupun saya ya seperti ini, tapi kekuatan saya sudah memisahkan totalitas kepada Allah, minta pada Allah, mungkin ya saya juga mungkin semoga bisa tiba ke sana. Bisa Jadi saya doakan juga untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, mari kita selalu dekatkan jiwa dan raga kita itu kepada Allah Subhanahu. Kita timbulkan semangat kita kepada Allah, kita senang dalam hati Allah kepada Allah itu supaya kita senang kepada Allah, biar Allah itu turun senangnya kepada kita. Kalau Allah senang kepada kita, apapun yang kita minta, apapun yang kita harap, insya Allah Allah menolong kita, menolong kita ya. Dengan rahmatnya, kasih sayangnya, Allah melebihi apapun kasih sayangnya, rahmatnya. Karena kita aja kurang yakin, kurang sungguh-sungguh pada Allah ini. Nah, inilah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bagaimana pentingnya kita dalam suatu bersipiritual itu, pentingnya kita memasrahkan diri pada Allah itu, bahwa kita tidak bisa apa-apa. Seperti saya datang dari Gresik menuju Tuban itu,
saya itu bukan karena saya, ya Allah gitu saya kemarin, ya Allah aku nggak bisa apa pokoknya perjalankan kamu ya Allah kayak gitu, ya Tuhan saya ridho ya perjalankan, aku nggak bisa berjalan ini, aku sudah sadar ya gitu kemarin, maaf ya sama-sama sadar aku memeriksa, ya itulah timbul di niat saya itu. Ya Allah aku sadar, aku itu kalau nggak digerakkan oleh Allah dari kursi ke tempat sempurna kayak ini, ya aku rasa nggak mungkin bisa. Memang kalau kita harus bersanding kepada Allah, apapun maksud manusia, biarlah Allah itu merahmati kita. Saya doakan mudah-mudahan kita selalu kalau kita pasrah kita Allah, semoga kita bapak-bapak, saudara-saudara semua, kita saudara semua, baik itu keluarga kita, baik itu ya sahabat kita, semoga dengan ini semuanya tuh mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Semoga kita menjadi orang yang baik, orang yang bijak, orang selamat di dunia, selamat di akhirat. Inilah dari kami. Mudah-mudahan kalaupun salah ada salahnya, saya Kamai Simatung bersama Kiai Sampurna mohon dimaafkan. Penutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.